Halo semuanya, aku Navari Maningsi. Kali ini kita akan membahas tentang instrumen variabel. Apa itu instrumen variabel? Instrumen variabel adalah teknik dalam ekonometrik yang digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas. Digunakan ketika variabel independen berkorelasi dengan error term dalam model regresi. Instrumen variabel membantu menghasilkan estimasi parameter yang konsisten dan tidak bias. Nah, kenapa instrumen variabel ini penting? Karena untuk menghindari bias estimasi akibat variabel terabaikan, simultanitas, dan kesalahan pengukuran. PLS tidak valid jika endogenitas terjadi, dan instrumen variabel ini menjadi solusi alternatifnya. Dan siapa yang menggunakan instrumen variabel ini? Tentunya peneliti dan analis data ekonomi, akademisi bidang ekonomi dan statistik, lembaga riset kebijakan ekonomi, dan mahasiswa ekonomi yang melakukan penelitian empiris. Dan kapan dilakukan instrumen variabel ini ketika terjadi korelasi antara variabel independen dan error term. Contoh situasinya itu analisis hubungan pendidikan dan penghasilan di mana pendidikan ini mungkin endogen. Dan juga studi permintaan dan penawaran di pasar atau simultanitas. Nah, dalam penelitian ekonometrika terapan ini eh, bisa digunakan di berbagai bidang seperti ekonomi tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bangunan. Umumnya digunakan dalam studi empiris berbasis data observasional, bukan eksperimen. Dan bagaimana cara kita menggunakannya? Ini adalah langkah-langkah yang pertama dengan identifikasi variabel endogen, kemudian mencari instrumennya dengan variabel yang berkorelasi dengan variabel endogen tapi tidak dengan error term. Kemudian gunakan metode 2SLS atau metode estimasi instrumen variabel lainnya. Kemudian kriteria instrumen variabel yang baik itu yang pertama relevan, artinya berkorelasi kuat dengan variabel endogen, dan juga valid artinya tidak berkorelasi dengan error term. Untuk lebih jelasnya, kita akan demonstrasikan menggunakan RStudio. Oke, di sini di RStudio sudah dimasukkan skrip-skripnya. Sini. Yang pertama, kita akan menginstal package. Package-nya itu ada package EER, System Fit, dan juga Ifrage. Di sini karena sudah diinstal, jadi tinggal dicentang saja package-nya. Oke. Selanjutnya kita akan masukin datanya dengan import dataset. Kita ambil dari Excel, kemudian kita browse. Kemudian kita rename datanya menjadi my data saja. Kita tunggu datanya terbaca dulu. Oke, kemudian kita import. Oke, di sini datanya sudah masuk. Selanjutnya, kita ini defining variabel dengan log make Dexpen ini sebagai pengeluaran medis sebagai Y1 atau dependen. Kemudian health insu itu kepemilikan asuransi kesehatan. Itu Y2 atau endogen. Kemudian illnesses age dan log income itu sebagai variabel eksogen. Dan SSI ratio firm location itu sebagai variabel instrumental di sini. Oke, kemudian kita oh ya, sebelumnya kita run dulu yang ini. Oke. Kemudian kita juga run yang sini. Nah, kemudian kita summary variabelnya. Nah, di sini sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita akan estimasi awal dengan regresi OLS. Ini skripnya seperti ini. Kemudian kita run.
Oke, di sini ini hasil menunjukkan bahwa hal atau Y2 ini berpengaruh positif signifikan terhadap log magnetic expanse. Ya, nah jika hal ini bersifat endogen, misalnya dipengaruhi oleh log magnetic expanse ini, maka estimasi OLS ini bisa bias dan tidak konsisten gitu. Kemudian selanjutnya kita akan regresi to SLS. Di sini kita run scriptnya. Nah, di sini koefisien Helmholtz ini menjadi negatif dan signifikan. Berbeda dari OLS. Artinya ketika dikoreksi atas endogenitas, asuransi justru diasosiasikan dengan penurunan pengeluaran medis, kemungkinan karena efek moral hazard yang berkurang. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tuh SLS yang manual. Oke, kita run ini. Nah, di sini hasilnya itu sama seperti pendekatan If-Rage, yaitu validasi teori 2SLS. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan melakukan instrumen yang lebih banyak dari endogen atau overidentifikasi dengan kita run script yang ini. Nah, di sini digunakan dua instrumen ya, itu SSI ratio dan film location. Nah, di sini hasilnya menunjukkan koefisien health insu maksudnya ini makin negatif. Artinya instrumen valid dan memperkuat estimasinya. Kemudian kita akan melakukan uji Hausman digunakan untuk membandingkan OLS dengan 2SLS dan memeriksa apakah health insu ini benar-benar endogen. Ini kita run. Nah, di sini hasilnya sangat signifikan dan artinya itu menolak H0 atau tidak ada endogenitas. Artinya OLS ini tidak valid dan 2SLS ini diperlukan. Kemudian kita akan melakukan sistem persamaan 2SLS dengan 3SLS. Melibatkan dua persamaan itu ini dan juga ini. Dengan yang satu itu log Magdalene span dengan Heltinsu plus X1 plus X2. Dan yang kedua ini Heltinsu log Magdalene span plus X12 dan X22. Kemudian ini kita run. Kemudian kita run yang 2SLS-nya dan 3SLS-nya. Nah, di sini 2SLS dan 3SLS ini menunjukkan koefisien Heltinsu ini tetap negatif dan signifikan terhadap log magnetic expense, validasi simultan antar persamaan dan juga instrumen, dan statistik goodness of fit-nya atau R-square ini negatif. Artinya indikasi model ini tidak terlalu bagus untuk prediksi, tapi relevan untuk inferensi sebab akibat. Oke,
Dari sini dapat disimpulkan bahwa endogenitas pada hal tinsu ini menyebabkan bias pada OLS. Dan 2SLS dan 3SLS ini memberikan estimasi yang konsisten. Kemudian instrumen SSI ratio dan film location ini terbukti relevan dan valid. Dan artinya asuransi kesehatan secara kausal menurunkan pengeluaran medis, kemungkinan karena menurunkan frekuensi atau intensitas penggunaan layanan. Sekian dari saya, terima kasih.